Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukuri nikmatillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Ma'rifat yang artinya tahu mengetahui. Pengertian ma'rifat ada dua. Ma'rifat dalil ke zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'rifat dalil, tahu dalilnya dan percaya bahwa adanya dalil, ada yang menciptakan dalil tersebut dan mengimaninya. Ma'rifat ke zatnya Allah subhanahu wa ta'ala, tahu dalilnya dan mengetahui yang membuat dalil, dan tahu mengetahui ke zatnya pencipta semua dalil tersebut. Keduanya dapat menyelamatkan, atau yang disebut Islam, dan arti dari Islam itu selamat menyelamatkan. Agar selamat keimanan, kita jangan pernah menyangka, membayangkan zatnya Allah subhanahu wa ta'ala seperti apapun. Bila itu terjadi, maka kita di dalam kemusyrikan hati atau di dalam kekafiran diri sendiri. Lalu bagaimana dengan mereka yang tidak percaya bahwa ilmu ma'rifat itu diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW? Jawabannya, karena mereka tidak tahu arti diwajibkan belajar untuk apa. Jawabannya, kita diwajibkan belajar agar kita tahu mengetahui apa-apa yang belum kita ketahuinya. Dan para nabi ada itu agar umat manusia tahu atau memberi pencerahan ke umat di zamannya masing-masing. Dan semua nabi itu utusannya Allah subhanahu wa ta'ala atau Tuhan, yang berarti agamanya semua nabi atau para nabi itu Islam, dan diberi kewajiban atau syariatnya berbeda-beda. Karena Allah subhanahu wa ta'ala maha tahu dan tahu kebutuhan umat di zamannya masing-masing. Syariat yang diwajibkan bagi kita bukan berarti Allah subhanahu wa ta'ala membutuhkan amal ibadah kita, yang membutuhkan amal dan balasan demi keselamatan kita sendiri atau bersama atau semua. Karena sistem yang diciptakan Allah subhanahu wa ta'ala sempurna dan adil untuk ke semua makhluknya. Malaikat dan iblis keduanya beragama Islam, keduanya percaya dengan Allah subhanahu wa ta'ala, keduanya ma'rifat dan iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan diceritakan keduanya ahli sujud, akan tetapi keduanya menolak perintahnya Allah subhanahu wa ta'ala untuk bersujud ke tanah atau ke Adam. Pada akhirnya malaikat bertobat setelah kalah cerdas dari Adam, sedangkan iblis tetap menyombongkan dirinya dan berikrar akan selalu ingin menjerumuskan anak cucu Adam, sedangkan malaikat diberi amanat pembawa wahyu. Keduanya digambarkan dua sisi yang ada pada anak cucu Adam, sisi kanan dan kiri. Kalau di Jawa dijelaskan kata Tuhan, bila dibalik menjadi kata hantu. Ada amal yang diridhoi Allah subhanahu wa ta'ala dan ada amal yang diridhoi, akan tetapi kelak akan mendapatkan murka. Diceritakan Raja Fir'aun berikrar sebagai Tuhan. Iblis sangatlah gembira karena iblis walau
pembangkang tidak berani menganggap dirinya Tuhan, karena iblis mengetahui bahwa semua yang selain zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu diciptakan oleh Dia, yang berarti iblis iman dengan seruan ayat Al-Quran kalau di Alkitab disebut awal kejadian itu firman, dan iblis paham bahwa semua makhluk hanya bagaikan firman yang pasti membutuhkan kitab sucinya. Cuma bedanya iblis dengan malaikat mau melakukan perintah dan menolak perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iblis adalah sebagai contoh beriman dengan benar, akan tetapi tidak mau melakukan kewajiban. Kita terkadang tidak beriman akan tetapi melakukan kewajiban, seperti saudara kita yang menyelisihi seruan ayat Al-Quran, atau yang menyamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Adam atau dengan makhluknya, atau juga yang menyesuskan dirinya sendiri. Jangan sampai kalian menjadi wali mabdub atau merasa dapat manunggal dan tidak dapat membedakan antara ayat dengan kitab sucinya. Dan lihatlah panji yang dikibarkan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam 2 kali yang hitam berlafalkan kalimah tauhid putih warnanya, dan panji yang berwarna putih berlafadzkan kalimah tauhid yang berwarna hitam. Dan bedakan zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan zatnya semua makhluknya, agar dapat disebut iman Islam. Apabila ada kata yang salah, kami mohon maaf. Akhiru salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.